Kalau dikatakan muara dari ajaran agama Islam itu puncaknya adalah akhlak, maka Rasul pun mengatakan innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Tentu akhlaknya manusia. Menariknya, seorang ahli hadis yaitu Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, dia mengatakan puncak dari kesempurnaan akhlak manusia tersebut ketika dia mampu mengaplikasikan dalam kehidupannya 4 hadis. Kalau kita bisa mengamalkan 4 hadis ini dengan baik, maka sempurnalah akhlak kita. Mana 4 hadis tersebut? Pertama adalah hadis yang berbunyi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau takkan mampu berkata baik, lebih baik diam. Yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang berbunyi min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Indikator dari baiknya keislaman seseorang tersebut adalah ketika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, hadis singkat dia hadisnya, tapi luar biasa dalam maknanya. Hadis yang berbunyi la taghdab, janganlah engkau marah. Dan yang keempat, hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kamu sebelum kamu bisa mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Maka oleh sebab itu 4 hadis ini, kata Ibnu Rajab, seorang ahli hadis, ketika kita mampu mengamalkannya dengan baik dan sempurna, semakin baik pengamalan 4 hadis ini, maka semakin sempurnalah akhlak kita. Yang pertama, hadis Rasul yang berkaitan dengan lisan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik. Kalau takkan mampu berkata baik, lebih baik diam. Jadi ini mengingatkan kita bagaimana kemampuan kita menjaga lisan kita. Lisan ini Pak Bu, walaupun dia tak bertulang, tapi luka yang ditimbulkan atau sakit yang ditimbulkan karena lisan ini bisa lebih luar biasa sakitnya bila dibandingkan dengan pedang. Maka ada ungkapan, kalaulah luka disebabkan karena pisau ataupun pedang, masih ada kemungkinan obat bisa dicarikan. Tapi kalau luka hati manusia disebabkan karena lidah, kemana obat hendak akan dicari? Tak bisa mencarinya. Saya misalnya Bapak sekalian, ketika lisan saya menyakiti hati Bapak Ibu, sekalipun setelah ini luar biasa bagus akhlak saya kepada Bapak Ibu, tidak akan mampu menyembuhkan sakit hati Bapak Ibu kalau tidak Bapak Ibu sendiri yang menyembuhkan sakit hati tersebut. Maka itu sebabnya kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Dalam satu kesempatan, Luqmanul Hakim kemudian diminta oleh majikannya agar kemudian menghidangkan hidangan yang paling enak di dunia. Ketika itu dihidangkan olehnya adalah gulai lidah dan hati. Dalam cerita itu gulai lidah dan hati sapi. Lalu kemudian keesokan harinya majikannya tadi kembali meminta, tapi permintaannya berbeda. Wahai Luqmanul Hakim, kalau kemarin engkau hidangkan hidangan yang paling enak, hari ini saya minta kepada engkau, tolong hidangkan hidangan yang paling tidak enak, yang paling membahayakan. Tapi lagi-lagi Luqmanul Hakim menghidangkan lidah dan hati. Maka kemudian majikan Luqmanul Hakim bertanya kepadanya, kemarin aku minta kepada engkau hidangan yang paling enak, engkau hidangkan lidah dan hati. Hari ini aku minta kepada engkau menghidangkan hidangan yang paling tidak enak dan paling membahayakan, lagi-lagi engkau hidangkan lidah dan hati. Apa maksudmu? Dikatakan olehnya, enak dan tidak enaknya hidup ini, selamat dan tidak selamatnya manusia tersebut sangat bergantung pada lidah dan hatinya.
Kalau lidahnya lurus, hatinya lurus, insya Allah keimanannya lurus. Tapi kalau kemudian lidahnya bengkok, hatinya bermasalah, tentu iman tidak akan lurus. Maka oleh sebab itu, keharusan kita menjaga lisan adalah sebagai bagian dari ajaran terpenting di dalam ajaran agama Islam. Rasul sampai mengingatkan kita, tahukah kalian kenapa manusia tersebut nanti ketika dilemparkan ke neraka, kepalanya duluan masuk ke dalam neraka? Maka sahabat mengatakan, hanya Allah dan engkau yang tahu ya Rasul. Maka Rasul pun kemudian mengatakan, karena di kepala tersebut ada lidah, yang oleh Imam Al-Ghazali sampai dia jabarkan, ketika membicarakan tentang dosa hati atau penyakit hati, itu hanya 10 dijabarkan olehnya. Tapi ketika membicarakan tentang penyakit lidah atau dosa dari lidah, sampai 24 macam yang diuraikan oleh Imam Al-Ghazali tersebut. Maka oleh sebab itu, pandai kita menjaga lisan kita, insya Allah akan menyelamatkan kita. Tapi kalau tak pandai kita menjaga lisan kita, celaka dan petakala yang kemudian kita hadapi dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Menariknya hadis tersebut sampai kemudian mengatakan, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah berkata baik. Kata baik yang digunakan di situ adalah menggunakan kata khair, tidak menggunakan kata ma'ruf. Karena berbeda Bapak sekalian. Apa beda antara khair dengan ma'ruf? Sama-sama terjemahan kebahasannya adalah baik, tapi ma'ruf tersebut baik dalam standar akal manusia. Tapi kata khair baik tersebut adalah baik yang berdasarkan nilai-nilai keumuman yang dituangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya dalam keseharian kita, ketika menggunakan lisan kita, hendaklah kemudian di situ ada nasihat-nasihat yang tertuang secara tekstual dalam ayat Al-Quran yang kita sampaikan, atau mungkin secara tekstual tidak, tapi nilai-nilai keumuman dari Al-Quran dan Sunnah itulah yang menghiasi lisan kita. Itulah kemudian kesempurnaan dari akhlak manusia.